Saya percaya bahwa studio ini akan memperlengkapi generasi muda dan anak Tuhan di kota Cirebon dan sekitarnya. Selamat untuk Harvest Studio yang ada di Cirebon. Selamat buat sudah launchingnya studio yang baru, dan saya percaya studio ini bisa jadi berkat, bisa membuat banyak konten yang berkualitas dan untuk mengequip, empowering masyarakat khususnya generasi muda di kota Cirebon untuk terus melayani melewati pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya studio ini akan jadi perpanjangan tangan Tuhan lebih lagi, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya studio ini akan bisa mengequip generasi muda untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi anak-anak muda, generasi muda yang ada di Cirebon. Buat Harvest Studio, saya percaya Harvest Studio akan menjadi berkat untuk kota Cirebon. Dan saya berdoa kiranya Harvest Studio benar-benar bisa menjadi alat untuk bisa meningkatkan kemampuan bermain musik adik-adik semua di Cirebon. Dan biar lewat studio ini akan ada banyak generasi muda yang diberdayakan dan diperlengkapi. Selamat buat Harvest Studio yang sudah hadir di kota Cirebon. Selamat ya, saya percaya kehadiran Harvest Studio ini membawa dampak bagi pemuda gereja yang ada di kota ini. Sekali lagi, selamat dan sukses atas dibukanya studio musik Harvest di kota Cirebon. Kiranya anak-anak muda khususnya kita pergunakan Harvest Studio ini untuk bisa menyalurkan bakat kita, dan juga kiranya selalu membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sukses selalu untuk Harvest Studio, sebuah studio yang sangat representatif dan kami percaya menjadi berkat dan menjadi tempat pelatihan untuk anak muda berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sukses selalu. Pada Harvest Studio yang ada di Cirebon, berdoa agar tempat ini menjadi tempat untuk dapat menciptakan sebuah studio yang dapat melahirkan banyak karya-karya untuk kemuliaan Tuhan. Biar lewat studio ini menjadi satu wadah yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap penyembah-penyembah Tuhan untuk bisa berkarya, berkreasi, melahirkan puji-pujian bagi nama Tuhan, memberkati kota ini bahkan bangsa ini. Dan mari setiap kalangan dan khususnya kepada anak-anak muda, melalui musik ada jawaban-jawaban yang luar biasa. Sekali lagi, Harvest Studio Cirebon. Selamat atas kebutuhannya Harvest Studio di Cirebon, semoga menjadi berkat khususnya buat generasi-generasi yang muda, generasi-generasi yang luar biasa ini. Dan sekali lagi, selamat dan selamat untuk Harvest Gospel Studio. Shalom Harvester dimanapun Anda berada. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali di dalam program Worship Night Goodness of God. Tema Worship Night malam hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 29a. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan telah melakukan karya-karyanya yang besar di dalam hidup kita. Terutama karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di Bukit Kalvari, yang tujuannya adalah menyelamatkan saudara dan saya dari maut. Untuk itu, sepatutnya kita kembalikan rasa syukur kita dan terima kasih kepada Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepadanya. Mari kita bersama-sama fokus, memberikan waktu dan pikiran kita untuk bersekutu bersama, menikmati lawatan Tuhan, menjamah hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvesters yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Sangat bersyukur malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Worship Night Harvest Gospel Studio Goodness of God. Satu kerinduan yang sangat besar. Lewat acara ini kami mengajak Harvesters
memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga lewat acara ini, nama Tuhan bisa dimuliakan. Dan kiranya juga lewat acara ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama, memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu
untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Shalom Harvester, perkenalkan nama saya Hertati. Saya berasal dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.
Letak kota tebing itu ada di antara kota Lubuk Pakam, lalu Tebing Tinggi, lalu Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kesaksian saya sehubungan dengan pelayanan dan panggilan di dalam Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kejadian ini tepatnya di kota Jakarta, saya mengalami satu insiden yang mana memang sangat fatal, sehingga saya memang harus berujung pada kematian. Saat itu saya juga sudah divonis bahwa saya sudah meninggal, sehingga adik saya yang waktu itu menjaga saya di rumah sakit menelpon ibu saya, dan ibu saya ingin menjemput mayat saya dari Bandara Polonia. Nah, pada saat itu saya belum tahu apa itu yang namanya suara Tuhan, bahkan apa itu yang namanya jiwa-jiwa, panggilan, pelayanan. Saya belum tahu waktu itu. Lalu pada saat saya ada di dalam alam roh, di situ saya melihat bahwa roh saya itu terpisah dengan tubuh saya. Saya dibawa pada level 1, yang mana waktu itu saya masih percaya saya belum ada di antara surga ataupun neraka. Mengapa? Karena saya lihat di sekeliling saya itu ada awan putih, tetapi kalau saya lihat itu awannya memang tidak menyakitkan mata, seperti itu. Lalu pada level 1 itu, pada tingkatan pertama, saya mendengar ada suara yang saat ini saya yakin itu suara Tuhan. Waktu itu suara itu berkata kepada saya, "Maukah kamu mengikut aku?" Lalu dengan spontan saya menjawab, "Iya, saya mau mengikut engkau." Lalu suara itu diam dan saya sendirian di situ. Kemudian saya dibawa masuk kepada level kedua. Di situ saya juga melihat kondisi yang sama, bahwa di sekeliling saya, di sekitar saya banyak awan-awan putih seperti itu dan tidak menyakiti mata seperti itu. Lalu saya mendengar suara yang kedua dengan pertanyaan yang sama, "Maukah kamu mengikut aku?" Lalu saya jawab, "Iya, saya mau mengikut engkau." Lalu suara itu diam lagi dan saya juga masih ada di dalam level 2 itu, tingkatan kedua. Dan saya tiba-tiba dibawa lagi ke level ketiga. Dan di situ suara itu kembali bertanya kepada saya, "Maukah kamu mengikut aku?" Lalu saya jawab, "Iya, saya mau mengikut engkau." Lalu disambung lagi dengan perkataan, "Walaupun kamu akan mengalami banyak masalah." Saya jawab, "Iya, saya mau mengikut engkau." Lalu saya tiba-tiba juga melihat roh saya kembali kepada tubuh saya. Di situ saya juga belum mengerti bahwa saya ternyata satu malam sudah dinyatakan meninggal. Dan ibu saya yang bersiap-siap untuk menjemput mayat saya waktu itu juga belum tahu bahwa roh saya, hidup saya sudah kembali. Nah, saya boleh katakan Bapak Ibu, waktu itu Tuhan memberikan pada saya second chance of life, kesempatan hidup untuk kedua kali. Untuk itu saya mulai cari Tuhan. Beberapa tahun kemudian saya mulai dibawa masuk kepada pelayanan, kepada ibadah-ibadah, kepada fellowship persekutuan doa. Dan di situ saya tanya Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya kerjakan?" Karena saya juga belum mengerti, saya belum tahu. Lalu pada saat saya ingin pergi ke pusat kota Tebing Tinggi, waktu itu pagi hari, saya mendengar suara, "Kamu berbalik." Nah, saya tetap naik motor, saya tidak indahkan suara pertama itu. Lalu berkata kembali, "Balik kamu." Lalu saya putar motor saya, lalu saya parkirkan. Di situ saya melihat saudara sepupu kita, seorang ibu dan 2 orang anaknya. Setelah itu saya mendekati mereka. Saya tanyakan, "Ibu kenapa di sini?" Saya bilang. Lalu ibu itu menangis, belum menjawab. Saya tanya lagi, saya pegang pundaknya. "Ibu kenapa? Kenapa di sini?" Lalu ibu itu menangis dan menceritakannya kepada saya bahwa pergumulan hidupnya yang begitu berat dengan menanggung 2 orang anak yang juga suaminya juga sudah tidak tahu kemana waktu itu. Dan ibu inilah yang menjadi kepala rumah tangga. Lalu ibu itu bercerita kembali. Kemudian saya pulang ke rumah. Sebelumnya saya bilang sama ibu ini,
Bu, tunggu dulu di sini ya, saya bilang. Iya, dan ibu itu memang setia. Pada saat saya kembali lagi, saya bawa sembako waktu itu. Saya masih ingat, saya bawa gula, saya bawa minyak goreng, dan juga saya bawa beras. Saya serahkan kepada ibu itu. Ibu, ini buat ibu, saya bilang. Lalu dia memang menangis. Nah, kejadiannya juga pada saat saya tahu bahwa panggilan saya saat itu adalah untuk membuka rumah singgah Bapak Ibu. Dan saya penuhi panggilan itu. Dengan tanya Tuhan, apa maksud Tuhan saat itu? Saya tidak mengerti. Lebih ajaibnya lagi Bapak Ibu, donatur yang dikirimkan Tuhan pada saya adalah teman-teman saya yang secara internasional mereka tinggalnya. Seperti di Amerika, kota California, dari Karibia, dan juga dari Prancis. Mereka lah donatur saya. Tuhan itu memang luar biasa. Sekalipun Tuhan membuka jalan awal, kita tidak perlu lagi memusingkan dari mana sumbernya untuk mengikuti pelayanan ini. Lalu sampai juga saat dimana corona datang, situ juga saya tetap memberi orang-orang di jalanan, memberi makanan, memberi materi, bahkan juga membawa mereka ke dalam doa-doa. Saya juga tetap tanyakan Tuhan, Tuhan kali ini saya mau bawa apa ya ke jalan-jalan. Karena Tuhan berbeda-beda maunya Tuhan. Kadang Tuhan ada suruh, kamu bawa makanan ya. Atau kamu bawa doa ya, kamu doa saja. Atau memang ada cukup dengan materi begitu uang seperti itu. Lalu sampai sekarang puji Tuhan jiwa-jiwa yang sudah saya layani adalah 50 orang. Itu juga bukan hanya anak-anak tetapi ada orang dewasa seperti itu. Nah, inti yang mau saya sampaikan dari kesaksian ini Bapak Ibu, untuk menjawab panggilan Tuhan dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, hidup kita ini sebenarnya itu adalah untuk alat kemuliaan bagi Tuhan. Untuk alat melayani Dia. Sama seperti pada saat Adam yang Tuhan percayakan, kelola langit dan bumi alam semesta. Nah, demikian juga dengan kita. Kita bukan hanya untuk bangun tidur, lalu kita bekerja, lalu malamnya kita kembali lagi tidur. Bukan Bapak Ibu. Kita punya destiny, panggilan kita. Dan setiap orang panggilan itu berbeda-beda. Tergantung Tuhan mau memanggil kita sebagai apa. Apakah kita penginjil, apa kita porsiper, apa kita juga untuk sebagai donatur, apa juga kita hanya di jalan-jalan. Itu kita harus tanyakan sama Tuhan. Tuhan, apa panggilan saya? Dan apa fungsi saya? Tujuan hidup saya apa Tuhan? Seperti itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu-Ibu, mari kita tanya Tuhan, hidup kita ini tujuannya apa sih? Sehingga kita memang betul-betul berguna bagi alat kemuliaan bagi Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga saya mau ajak bahwa kita harus tetap melakukan panggilan dan pelayanan itu. Karena apa? Destiny yang Tuhan sudah sampaikan pada kita agar tidak kita sia-siakan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesaksian ini kiranya menjadi kekuatan rohani bagi kita dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mencipta hidupku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Milik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau
Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bagiku, pujian bagiku. Syukur Bapa, ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat
besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, mau sentuh, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. pujian, Segala pujian bagimu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan